Assalamualaikum Bapak, sebelum dimulai wawancara ini, boleh perkenalkan nama Bapak dulu? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Sugeng Raharjo, pemilik atau sekaligus CEO-nya Pabrik Kikil. Pabrik Kikil itu ada namanya Paguyuban Kikil Berkajaya. Kita ada beberapa pertanyaan terkait si perusahaan ini. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama itu, tantangan apa sih yang dihadapi perusahaan? Apakah globalisasi, terorisme, perubahan iklim, atau perubahan demografi? Nah, Bapak bisa ngejawab tantangan apa aja yang paling dirasain sama perusahaan, baik di faktor global, sosial, lingkungan, maupun perubahan masyarakat, serta gimana sih dampaknya ke perusahaan Bapak? Kalau untuk dampak dari itu di globalnya itu eh, harga itu naik turunnya di komoditinya, bahan bakunya itu kita itu kan ngikutin dolar. Iya. Nah, kalau dolar pas naik ya harga naik. Nah, terus kalau untuk dampak yang semacam di lingkungan atau di itu nggak ada dampak sama sekali. Hmm. Cuman ya dampaknya itu di lingkungan itu mungkin namanya kikil kan nanti kan bisa dilihat di prosesnya itu kan melalui kita itu penggorengan. Habis penggoreng itu harus direbus. Nah, akhirnya nanti direbus kita direndam akhirnya jadi kikil. Nah, itu seperti itu. Terus untuk dampak ke Perubahan iklim atau perubahan iklim, nah kalau perubahan iklim ngaruh ngaruh Bang? ngaruh banget karena komoditi bahan bakunya itu kita itu ekspor. Oh, Ekspor apa impor ya? Impor ya. iya. Kalau kita datangin dari luar, Eh, impor ya. iya, impor. Impor. Nah, impor itu berarti kalau di sananya itu saya belinya di luar itu pas pada waktu musim dingin atau musim salju, itu pasti harga naik. Dan itu kelangkaan di bahan baku. Itu seperti itu. Kalau di bagian terorisme itu ada, maksudnya terorisme itu kayak pembullying atau kekerasan gitu. Oh, ada. Ya, alhamdulillah satu contoh ya ini bukan menamakan oknum lah ya. Oknum dari instansi pemerintah, oknum lah intinya lah. Itu ada dari itu ditekankan nanti ya dicari kesalahan masing-masing lah. Dengan kesalahan ini pakai bahan inilah, pakai inilah ya tapi ujung-ujungnya udah lah. Terus, Nah, untuk nomor dua kan role relate information hmm, sama cultural information. hmm, Jadi pertanyaannya itu terkait peran kerja karyawan, kayak hmm, apa aja sih tugasnya, terus tanggung oke, jawabnya, dan oke, alur kerja, atau target apa aja yang harus dicapai. oke, Nah, kalau cultural information itu terkait budaya di sini. Misalnya nilai-nilai yang diterapin itu apa, terus kebiasaan kerjanya, cara berkomunikasi antara karyawan dan atasan, dan aturan tidak tertulis yang tidak diperlukan ketahui karyawan. oke. Nah, jadi mohon dijelasin contoh informasi apa aja yang perlu diketahui karyawan terkait tugas, peran, dan tanggung jawab pekerja, serta nilai, kebiasaan, atau budaya yang ada di sini itu Oke. apa aja. Bisa. Untuk yang pertama, tugas karyawan tentunya ya harus melakukan pekerjaan yang dikasih tanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti kata ya dari proses. Dari proses itu dari awal pertama pembikinan kikil dari bahan baku sampai jadi. Itu untuk urut-urutannya itu ya dia harus ngikutin sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan ini. Yang pertama dengan caranya digoreng. Nah, terus habis digoreng itu karyawan itu harus rebus. Harus direbus. Nah, akhirnya direbus setelah sudah matang dan akhirnya sudah itu menjadi kikil. Terus yang kedua, untuk terkait dengan komunikasi karyawan dan atasan. Kalau saya di sini menerapkan secara kekeluargaan, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang disiplin. Tapi mengutamakan kita itu kekeluargaan.
tegas, jujur, disiplin, dan tepat waktu. Itu yang saya tekankan kepada karyawan. Itu seperti itu. Nah, terkait dengan apa yang ketiga tadi? SOP SOP atau aturan di sini. Oh, ya tentunya kalau untuk SOP yang di perusahaan Kikil ini, khususnya untuk karyawan itu ya harus ngikutin aturan yang ada di perusahaan Kikil. Yang pertama itu harus sholat 5 waktu. Harus. Harus sholat 5 waktu. Terus yang kedua, ya menjaga keselamatan kerja. Ya kan? Terus yang ketiga, jujur, tepat waktu, disiplin, dan tanggung jawab. Itu seperti itu. Kalau di sini itu ada targetnya nggak Pak yang harus dicapai? Kalau untuk target dari pihak saya pribadi sendiri ngasih. Bila mana untuk karyawan itu bisa melampaui target, satu contoh begini. Kamu dalam satu hari itu harus masarin kikil itu di 1 kintal. Ya kan? Nah, itu kan target dari saya 1 kintal. Kalau karyawan itu melebihi dari 1 kintal, tentunya dia ada fee sendiri, bonus sendiri. Itu seperti itu. Kalau proses pembuatan keputusan itu menggunakan rasio model atau intuitive proses. Nah, jadi kalau rasional model itu ngambil keputusannya itu berdasarkan data atau analisis yang sistematis. Nah, lalu yang kedua itu ada lebih mengandalkan pengalaman dan intuisi pimpinan. Nah, kalau perusahaan ini itu ngambil keputusannya menggunakan cara apa ya, Pak? Oh, kalau untuk perusahaan ini mengambilnya dengan secara data dan berpengalaman. Nah, satu contoh dengan data. Dengan data itu begini, jadi kan untuk perusahaan kita itu kan punya market di seluruh khususnya di Jawa Barat. Nah, kalau untuk data itu pasti. Dan untuk yang lainnya itu di pengalaman. Jadi pengalaman itu kita itu untuk mengembangkan cari bagian marketing yang lain untuk mengembangkan eh, di suatu wilayah-wilayah yang nggak jadi market di perusahaan saya sendiri. Itu seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya itu gaya konflik apa sih yang sering terjadi eh, perusahaan ini cara nyelesain konfliknya itu gimana dalam sehari-hari, misalkan kayak avoidance, perusahaan itu menghindari, nah menghindari konfliknya gimana, terus ada akomodasi kayak mengalah, kompetensi kayak memaksakan, lalu ada compromise jalan tengah, lalu ada kolaborasi menang bersama. Nah, perusahaan ini tuh gimana sih cara menyelesaikan permasalahan yang ada atau konflik yang ada, apakah dengan cara menghindar, mengalah, memaksakan, jalan tengah, atau menang bersama? Oh, contohnya khususnya ya kalau kita pribadi di perusahaan ini eh, untuk cara menanganinya itu ya menang bersama. Soalnya kalau untuk menang bersama itu berarti di satu perusahaan yang lain dan di perusahaan kita sendiri itu maju bareng. Itu seperti itu. Nah, terus untuk berbicara masalah yang eh, di dalam menangani ya ada dua, itu kita menang bersama, dan kedua kita ambil jalur tengah. Nah, ambil jalur tengah itu berarti bukan berarti ambil jalur tengah itu kita mau aman aja enggak. Jalur ambil tengah itu berarti kita harus bisa membaca sikon dan kondisi dan situasi. Saat ini perusahaan ini lagi di tahap organisasi apa ya Pak? Seperti startup fase, lalu ada growth fase, harvest fase, atau decay stage. Jadi startup fase itu kayak perusahaan itu baru berdiri, lalu masih mencari titik stabilnya. Nah, kalau growth fase itu tahap berkembang perusahaan. Perusahaannya itu mulai berkembang, sistem kerjanya mulai lebih formal. Nah, kalau harvest fase itu tahap udah stabil. Perusahaannya sudah mapan, SOP-nya jelas, jadi fokus dan pada efisiensi dan keuntungannya juga udah jelas. Lalu ada decay stage atau tahap penurunan, kinerjanya itu mulai berkurang, inovasi berkurang, banyak konflik dan resistensi perubahan. Saat ini perusahaannya itu lagi di tahap apa? Di tahap harvest fase ya. Harvest fase itu di tahap stabil.
Nah, di dalam kestabilan, karena kita itu eh, untuk alasannya itu tadi tahap kestabilan itu kan berarti kita bisa menjaga satu kualitas dan mutu yang terbaik untuk konsumen buat khususnya buat perusahaan kita sendiri itu seperti itu. Nah, kenapa kok bisa kita di Harvest Faster? Karena kita itu mengutamakan eh, pelayanan pelayanan, terus mengutamakan kualitas, terus mengutamakan ketepatan waktu dalam pengiriman barang ke market-market di perusahaan. Apa aja sih yang dapat jadi pemicu stres di perusahaan ini? Bapak bisa jelasin kayak faktor-faktor yang dapat nyebabin tekanan atau stres bagi karyawan atau baik dari beban kerja, lingkungan maupun sistem kerja di perusahaan. Kalau untuk di perusahaan ini, faktor-faktor yang bikin stres itu mungkin di karyawan ya. Karyawan itu terkadang itu kan ada yang taat dengan peraturan, ada yang terkadang melanggar peraturan, itu seperti itu. Cuman di sini perusahaan di sini itu kan kita untuk menyikapinya dengan dengan eh, kita kekeluargaan, kita panggil, kita diskusi, kita ambil jalur tengahnya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya memicu kesetresan di perusahaan ini berarti di eh, terlat bahan baku. Terlahan bahan baku. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa kalau untuk musim dingin atau musim tertentu itu kan untuk bahan baku itu pasti terlat. Ya. Nah, itu mungkin ada kendala di situ. Itu mungkin itu aja yang bikin menjadi perusahaan di sini stres. Nah, kalau bagi karyawannya, kemungkinan pemicu stres di karyawan itu ada di beban kerja, lingkungan, apa sistem kerja di perusahaan, Pak? Kalau untuk di karyawan itu mungkin untuk di beban kerja enggak ya. Terus untuk di peraturan-peraturan perusahaan juga enggak. Mungkin ada faktor masalah pribadi di karyawan itu sendiri. Berarti lingkungan ya? Lingkungan, Ya. berarti lingkungan. Di lingkungan karyawan itu sendiri. Ya. Insya Allah kalau di perusahaan ini kan kita itu menjaga di lingkungan yang benar-benar sehat dan bersih. Gimana sih keberagaman diversity di tempat kerja? Apakah karyawan terdiri dari berbagai sara, jenis kelamin, usia, dan disabilitas? Bapak bisa ngejelasin kondisi keberagaman karyawan di perusahaan. Jadi gimana juga Bapak nyikapin dan ngelola perbedaan tersebut? Oke. Jadi gini, kalau untuk ibaratnya di perusahaan itu ya pasti tentunya di perbedaan-perbedaan itu pasti ada, ya kan. Cuman dengan cara menyikapinya itu ya itu tadi kita itu selalu dengan mengutamakan kekeluargaan dan musyawarah, dan kita harus juga menjaga dan saling menghargai, saling menghormati untuk kedepannya biar karyawan-karyawan itu merasa dihargai dan merasa dihormati. Itu insya Allah karyawan itu akan menjadi lebih menghargai lagi dari yang punya perusahaan ini. Itu seperti itu. Jadi di perusahaan ini banyak berbagai sara di sini ya. Kalau disabilitas kalau untuk disabilitas nggak ada. Oh, nggak ada, karena kan kalau disabilitas itu tentunya nggak bisa buat kita kerja ya. ya. Nah, ya mungkin toh kalau semua buat kerja itu mungkin dengan hal-hal yang tertentu itu seperti itu. Perusahaan ini tuh menggunakan komunikasi apa aja sih dalam perusahaan, kayak email, website, media sosial, aplikasi. Nah, perusahaan ini tuh menggunakan teknologi apa ya, Pak? Kalau untuk teknologi ini karena perusahaan ini berarti pakainya marketplace terus sama media-media sosial khususnya untuk dari face to face ke orang, karena ini kan untuk marketnya itu kan ke pasar-pasar ya, ke pasar-pasar, dan untuk penunjangnya di media sosial itu ya salah satunya itu di marketplace atau enggak di Facebook atau enggak di yang lain-lainnya itu seperti Website. website itu seperti